Ada aktor besar di balik kasus beberapa kali penyelundupan benih-benih lobster di Provinsi Lampung. Direktur Walhi Lampung, Irfan Trimusri menyatakan, tingginya harga BBL di pasar gelap membuat siapa saja tergiur. Hukuman rendah menyebabkan ada aktor dan oknum APH mencoba main-main di ranah ekspor ilegal BBL. Selain merugikan keuangan negara, juga berdampak kerusakan ekosistem. Hari ini kalau kita mengacu kepada Permen KP nomor 7 tahun 2024, itu akses untuk mengekspor benih lobster itu memang diberikan oleh pemerintah. Jadi ada, kalau istilah lapangan itu ada jalur kanan dan ada jalur kiri. Nah, sebetulnya pembukaan keran ekspor ini dia tidak menjawab persoalan dan potensi ancaman yang akan terjadi. Karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan membuka keran ekspor ini. Pertama yaitu menimbulkan persoalan yang mungkin persoalan lama yang akan terus terulang. Kemudian kedua, terkait dengan sanksi. Jadi jalur kanan ini atau jalur legal ini terkait dengan sanksi, dia tidak memberikan sanksi yang cukup berat terhadap pelanggaran dalam konteks ekspor benur lobster secara legal ini ya, ketika terjadi pelanggaran. Dia hanya dikenakan sampai kepada proses sanksi administratif. Kemudian hal lainnya juga tidak ada hal yang baru. Jadi lahirnya Permen KP nomor 7 tahun 2024 itu sebetulnya hanya mengulang Permen KP sebelumnya yang memperbolehkan benur lobster untuk dilakukan ekspor. Direktur LBH Kota Bandar Lampung, Sumaindra Jawardi, menilai bahwa kasus ini menunjukkan tata kelola perlindungan lobster bermasalah. Kasus ini menjadi sorotan utama di Lampung, terutama menyangkut dugaan keterlibatan oknum aparat. Semua pihak berharap penegakan hukum dapat dilakukan secara menyeluruh untuk melindungi sumber daya laut Indonesia. Terhadap tindakan hari ini, terhadap illegal fishing, ekspor benih lobster ini menunjukkan bagaimana kemudian tata kelola terhadap proses melindungi sumber daya alam kita terkait dengan benih lobster ini cukup bermasalah. Kenapa? Karena hari ini sumber daya lobster ini juga cukup terbatas. Dan siapa yang mendapatkan keuntungan besar terhadap proses ekspor, bahkan konteks legalisasi ilegal soal bagaimana berjalannya praktik-praktik penangkapan ini. Nah, yang pertama bahwa ada hal yang kemudian harus didorong, baik itu di KKP dan di KP untuk melakukan upaya pengawasan terhadap proses ini. Kemudian yang kedua, yang paling mendasar adalah bagaimana tindakan penegak hukum untuk bisa tegas melakukan penertiban terhadap proses-proses ini. Anggota DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi mendesak APH mengusut tuntas dalang dari praktik ilegal tersebut. Kinerja aparat kepolisian dinilai sangat lemah dalam menangani maraknya pencurian benur. Ia mencurigai adanya pembiaran hingga keterlibatan oknum dalam bisnis ilegal ini. Terkait dengan kepedulian kita kepada lingkungan dan ekosistem biota laut khususnya dalam lobster. Pertama, saya mau sampaikan apresiasi kepada KKP yang telah melakukan atau mengungkap penangkapan terkait dengan penyelundupan 51.000 lebih ekor benih lobster yang ditaksir kemarin sekitar 7,8 miliar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster, tentang larangan penangkapan dan atau serta Peraturan Menteri KP Nomor 56 Tahun 2016, pengeluaran lobster dalam pasal 7 disebutkan bahwa setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya. Aturan ini jelas mempertegas bahwa lobster yang boleh ditangkap adalah ukuran panjang di atas 8 cm, bukan dalam kategori benur atau benih-bening lobster, sebagaimana yang terjadi baru-baru ini. Dirinya dengan tegas meminta Polda Lampung menangkap aktor utama atau pemodal di balik pencurian benih lobster, termasuk yang diduga membackingi aktivitas tersebut. Jenny Pratika Surya melaporkan.